Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase F kelas 11 Kurikulum Merdeka tentang mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Pada video kali ini kita akan membahas langkah-langkah mitigasi bencana alam. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita akan mengawali dari langkah-langkah ketika bencana gempa bumi. Sebelum gempa bumi atau pra-gempa bumi, langkah-langkahnya meliputi 1. Memahami bencana gempa bumi dengan cara pastikan letak rumah jauh dari daerah rawan gempa. Tapi kalau kita sudah berada di daerah tersebut, tentu struktur bangunan diupayakan yang tahan gempa bumi. Langkah yang kedua, mengenali dan mengatur lingkungan rumah dan kantor. Antara lain, mengetahui letak pintu, tangga lift ataupun tangga darurat ketika ada resiko bencana gempa bumi dan juga tempat yang aman untuk berlindung. Kemudian perabotan yang berat ditata di bawah dan yang ringan diupayakan menempel pada dinding, dipaku dan diikat supaya kuat. Berikutnya, simpan bahan yang mudah terbakar, kemudian matikan air, gas, dan juga listrik bila selesai digunakan. Dan langkah yang ketiga adalah rencana evakuasi diri, antara lain adalah latihan atau simulasi evakuasi diri gempa bumi ketika terjadi, kemudian bisa dengan menyiapkan tas siaga dan barang seperlunya ketika sudah terjadi gempa bumi. Kemudian saat terjadi gempa bumi, langkah yang pertama, jika kita berada di dalam bangunan, adalah lari keluar bila memungkinkan. Hal itu terjadi ketika kita berada di rumah lantai 1 atau mungkin lantai 2 yang memungkinkan kita bisa cepat keluar. Tetapi jika kita berada di gedung yang tinggi, maka jangan pernah berpikir untuk turun, apalagi lewat tangga lift, tangga, dan sebagainya. Karena seluruh orang akan berusaha untuk ke sana. Perlu diingat bahwa gempa bumi adalah bencana yang waktunya sangat singkat dalam hitungan detik. Padahal untuk turun membutuhkan beberapa menit. Maka alangkah rasionalnya, kalau terjadi gempa, kalian berada pada tempat atau gedung yang tinggi, maka berusahalah untuk menyelamatkan diri ya, di tempat tersebut atau di lantai tersebut. Lindungi badan atau kepala Anda dari reruntuhan. Ya, dari reruntuhan. Maka dengan cara misalnya berada di bawah meja, di samping tiang beton, dan lain sebagainya. Tapi jika kalian berada di luar bangunan atau di area terbuka, maka langkahnya menjauh dari bangunan atau gedung ataupun dari tebing, tiang listrik, tiang telepon karena beresiko Anda akan kerobohan atau kejatuhan. Kemudian waspada tanah pijakan kita jika ada kemungkinan potensi untuk retak. Kemudian jika sedang naik kendaraan, bagaimana langkah-langkahnya? Tentu berhenti, keluar dari kendaraan dan menjauh. Atau kalau naik sepeda motor, kalian beda double standar sepeda motornya, kemudian menjauh atau tiaraplah. Dan jika kalian berada di pantai, menjauh dari pantai atau berlari menuju ke tempat yang lebih tinggi. Sementara setelah terjadi gempa bumi, langkah-langkahnya antara lain adalah jika berada di dalam bangunan, keluar dari bangunan dengan tertib. Jangan menggunakan lift atau eskalator karena beresiko listrik padam atau kabel putus. Tetapi gunakan tangga manual. Kemudian yang kedua, adalah periksa lingkungan di sekitar Anda. Bila terjadi kebakaran gas, kemudian pipa bocor dan lain sebagainya, itu akan beresiko akan membuat bencana yang baru. Karena itu mintalah bantuan segera. Kemudian jangan memasuki bangunan terlebih dahulu karena berpotensi untuk runtuh atau akan ada gempa susulan. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa, kemungkinan ada akan gempa susulan juga. Dan jangan lupa mendengarkan informasi, baik dari televisi, radio, internet, sosial media, dan lain sebagainya. Berikutnya kita lanjutkan langkah-langkah ketika bencana tsunami. Pada sebelum dan saat tsunami terjadi, kita bisa melakukan bahwa kita harus mengetahui wilayah rawan tsunami dan jalur evakuasinya, kemudian mengenali bencana tsunami yang bencana ini biasanya dipicu oleh bencana lain, seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain. Karena itu kita harus kenal
dan ada atau tidak bencana tersebut. Karena setelah itu akan berpotensi terjadinya tsunami. Kemudian mengikuti informasi dari radio, televisi, sosial media, dan lain-lain terkait dengan peringatan dini tsunami. Menjauh dari pantai ketika sudah terjadi bencana gempa bumi, apalagi kalau beresiko disusul oleh tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Namun jika kalian berada di kapal atau di perahu, juga menjauh dari pantai menuju ke tengah laut. Karena apa? Karena hantaman gelombang di tengah laut relatif kecil dibandingkan di pantai. Setelah tsunami terjadi, yang pertama upayakan keselamatan diri daripada barang-barang seperti ini, lari dahulu. Yang kedua, tetap menjauhi genangan air atau reruntuhan. Karena bisa jadi di sini akan ada runtuhan ataupun benda-benda yang berbahaya bagi kalian. Kemudian setelah benar-benar aman, silakan kembali ke rumah dan rekonstruksi bangunan dan penyembuhan psikologis bagi yang terdampak tsunami. Kita lanjutkan langkah-langkah ketika gunung meletus. Sebelum gunung meletus, langkah yang bisa kita ambil, hindari tempat resiko erupsi dan juga mengikuti jalur evakuasi. Yang kedua, mengikuti perkembangan aktivitas gunung api, mulai dari normal, waspada, siaga, apalagi kalau sudah gunung meletus, pada tahap awas. Kemudian siapkan dukungan logistik untuk mengungsi, seperti pakaian yang tebal, makanan secukupnya, dan juga tentu uang atau kartu kredit, dan juga kartu ATM. Berikutnya adalah saat gunung meletus, antara lain, patuh pada perintah petugas. Kalian akan disuruh tetap tinggal jika kondisi aman atau harus mengungsi. Kemudian jauhi dari lembah potensi aliran lava atau lahar, dan juga memakailah masker dan juga pakaian pelindung dari bahaya gunung meletus. Setelah gunung api meletus, kalian bisa melakukan langkah antara lain tetap waspada wilayah aliran lava atau lahar, jauhi paparan dari abu vulkanik, kemudian bila memang sudah aman, segera pulang ke rumah untuk membersihkan timbunan abu vulkanik yang ada di atap rumah dan di tempat-tempat yang lain. Kemudian tidak mengendarai kendaraan di lokasi yang terkena debu atau abu vulkanik karena sangat licin dan sangat berbahaya. Kita lanjutkan langkah-langkah ketika tanah longsor terjadi. Yang sebelum tanah longsor terjadi antara lain, hindari lokasi daerah rawan longsor. Ketika sudah kita berada di daerah sini, lakukan reboisasi dan penghijauan di lahan miring. Kemudian juga dengan membuat talut di lahan yang miring, talutnya juga harus miring, disertai lubang-lubang air, supaya ketika ada rembesan air langsung keluar, memperkokoh dan supaya talutnya tetap kuat. Konstruksi bangunan anti longsor dengan menyesuaikan anggaran tentunya. Kemudian saat terjadi tanah longsor, siaga dan waspada saat hujan, dan segera evakuasi ketika terdengar bunyian tanah longsor. Dan setelah tanah longsor terjadi, menyiapkan tempat pengungsian hingga kemudian kondisi di tempat tinggal menjadi lebih baik lagi, dan rekonstruksi dan penguatan bangunan. Kita lanjutkan lagi. Antara lain adalah langkah-langkah ketika siklon tropis. Sebelum siklon tropis atau ketika kita berada di daerah yang beresiko terhadap siklon tropis, tentu adalah menyiapkan bangunan anti badai, bunker, ya, dan juga untuk menanam tumbuhan penahan badai, yang ini biasanya sudah dipahami oleh mereka yang berada di daerah yang rawan badai. Berikutnya menempatkan dokumen ataupun surat-surat penting di brankas atau di tempat anti air dan juga lain sebagainya. Dan pada saat terjadi siklon tropis, segeralah mengungsi jika sempat. Dan perlu diketahui, siklon tropis mencakup daerah yang sangat luas, maka ketika mungkin kan kalian harus mengungsi ke tempat yang sangat jauh supaya aman. Berikutnya berlindung ke bunker jika memungkinkan dan jika memilikinya. Dan setelah siklon tropis selesai, waspada terhadap reruntuhan, listrik, binatang liar, dan sebagainya. Kemudian membersihkan dan rekonstruksi rumah yang hancur akibat siklon tropis. Kita lanjutkan langkah-langkah ketika banjir. Sebelum terjadi banjir, mestinya kita harus mengetahui tingkat banjir yang biasa terjadi itu levelnya seberapa.
supaya kita bisa bersiap-siap. Yang kedua, menempatkan dokumen-dokumen penting ke tempat yang aman tentunya, dan menyiapkan tempat evakuasi atau tempat pengungsian. Pada saat banjir terjadi, yang pertama dilakukan matikan listrik, kemudian amankan kendaraan di tempat yang tinggi, atau dititipkan di saudaranya, atau bahkan ada gambar seperti ini adalah dibungkus ya, supaya tidak tergenang atau kemasukan air. Juga menyelamatkan diri untuk mengungsi tentunya ketika sudah terjadi dan ada kesempatan. Setelah banjir terjadi, waspadai lumpur, kubangan air, hewan liar, dan juga aliran listrik, dan bersihkan rumah dan kotoran supaya segera bersih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan untuk memperdalam materi ini, kalian bisa memilih salah satu tugas proyek pada video ini. Saksikan video berikutnya, adaptasi untuk jenis bencana di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.